Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisyah Yayasi, mahasiswa program studi pendidikan matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahasa baku. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama yaitu pengertian bahasa baku. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Pada kaidahnya, bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku yaitu kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Pedoman yang digunakan adalah KBBI. Pedoman pembentukan istilah, ejaan yang disempurnakan. Dialek yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah disebut bahasa tidak baku. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standard language dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik pertama sekali diperkenalkan oleh Willem Matthäus pada tahun 1926. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadikan bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Selanjutnya yaitu fungsi bahasa baku. Secara umum, fungsi bahasa baku adalah sebagai berikut. 1. Sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua yaitu sebagai fungsi pemberi khasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa lain, atau satu negara dengan negara lainnya berbeda. Karena itu digunakan sebagai salah satu ciri dari suatu negara. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional, masyarakat, dan bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Penutur atau pembicara yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Yang keempat, sebagai fungsi kerangka acuan. Maksudnya yaitu sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi dengan jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Jadi dalam bahasa baku, bahasa yang digunakan tidak boleh dicampur atau dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contohnya kata bakunya yaitu bagaimana dan tidak bakunya yaitu gimana. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya yaitu kata bakunya siapa namamu dan kata tidak bakunya siapa namanya. Yang keenam yaitu tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu.
Contohnya yaitu kata bakunya menghemat waktu dan kata tidak bakunya mempersingkat waktu. Yang ketujuh yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang ke-8 tidak mengandung hiperkorek. Yang ke-9 yaitu ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Yang ke-10 sistem bunyinya lebih kompleks. Yang ke-11 bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Selanjutnya yaitu cara pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia baku. Pemakaian bahasa Indonesia non baku dengan baik dan benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan fungsi dan ciri kode bahasa Indonesia non baku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia itu saling mendukung dan saling berkait. Konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar. Penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek komunikatif bahasa. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita akan menyampaikan bahasa itu. Oleh karena itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak boleh diabaikan. Selanjutnya yaitu kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar. Yang pertama, tata bunyi atau fonologi, misalnya bunyi F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fajar, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, izin, bukan pajar, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi, zakat, izin. Masalah lafal juga termasuk aspek tata bunyi. Pelafalan yang benar adalah kompleks transmigrasi, ekspor, bukan kompleks transmigrasi atau ekspor. Yang kedua yaitu tata bahasa atau kata dan kalimat. Misalnya bentuk kata yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Bukan obah, rubah, robah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu aspek kosakata atau termasuk istilah. Kata-kata seperti bilang, kasih, entar, dan udah lebih baik diganti dengan berkata atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah dalam menggunakan bahasa yang benar. Dalam peristilahan, istilah dampak atau impact, bandar udara, keluaran atau output dipilih sebagai istilah yang benar daripada istilah pengaruh, pelabuhan, udara, dan hasil. Yang keempat yaitu dari segi ejaan. Penulisan yang benar adalah analisis, sistem, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Yang kelima yaitu dari segi maknanya. Penggunaan bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan, menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Misalnya dalam bahasa ilmu, tidak tepat jika digunakan kata yang sifatnya konotatif atau kiasan. Baiklah, sekian dari penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.